Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN BBRI Kilir 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Secara umum, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pendorong kolaborasi antar warga sekolah untuk saling bantu-membantu dan saling dukung terhadap terciptanya budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif lebih mengarah ke kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ada 3 motivasi yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Ada 5 macam posisi kontrol seorang guru dalam menyelesaikan suatu masalah pada murid, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan seorang manajer. Tentunya, kita harus berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai seorang manajer yang mendorong murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan membantunya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Tentunya mengacu dengan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan membuat kesepakatan dengan murid mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan dibuat. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan. Segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Adapun keterkaitan materi ini dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, yaitu dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dilalui anak. Kemudian, keterkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan penerapan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif di kelas juga dapat didukung oleh peran guru penggerak, diantaranya yaitu sebagai pemimpin pelajaran dan kolaborasi antar guru. Kemudian, keterkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah budaya positif merupakan salah satu visi guru penggerak yang dijabarkan melalui suatu prakarsa perubahan yang akan dicapai oleh sekolah, yang menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya langkah detail penerapan budaya positif ini dijabarkan dengan langkah bagja. Pertanyaan refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4
tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal tersebut perlu dipahami oleh setiap guru agar tidak keliru dalam mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan tingkah laku murid di sekolah. Adapun hal menarik di luar dugaan saya, yaitu ternyata saya baru menyadari bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi, maka mereka cenderung akan melanggar keyakinan kelas atau sekolah yang ada. Jadi, kita jangan terlalu fokus pada perilakunya, tetapi fokuslah pada latar belakang yang mendasarinya. Perubahan yang terjadi adalah saya sekarang sadar bahwa posisi saya saat ini yang sering mengambil peran sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ternyata keliru. Murid lebih terakomodir dengan guru yang mengambil peran sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusinya. Saya menangani murid yang suka mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan sehingga murid yang bersangkutan dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi karena saya merasa sudah menemukan cara terbaik untuk menangani murid sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik yaitu murid sudah menunjukkan motivasi internalnya untuk mematuhi keyakinan kelas yang mencerminkan budaya positif di sekolah. Yang perlu diperbaiki adalah membangun kesadaran guru-guru yang lain bahwa posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah akan berdampak negatif pada siswa. Sebelum mempelajari modul, saya memposisikan diri saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah sebenarnya kasihan melihat murid yang dihukum. Tetapi karena anggapan saya itu untuk supaya murid menjadi sadar, maka saya terus melakukannya jika ada pelanggaran di sekolah. Setelah mempelajari modul, posisi yang akan saya pakai adalah seorang manajer. Perasaan saya sekarang sudah mulai tenang dan bahagia. Perbedaannya yaitu, sekarang murid lebih sadar dan patuh terhadap keyakinan kelas karena adanya motivasi internal, bukan karena keterpaksaan. Saya pernah menerapkan praktek segitiga restitusi, tetapi hanya menerapkan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas, dengan mengatakan kepada anak bahwa kamu tidak apa-apa berbuat salah, kedepannya tidak boleh mengulang lagi ya. Selain konsep di atas, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah program parenting oleh orang tua atau wali murid. Karena lingkungan keluarga dan masyarakat harus senantiasa mendukung keberlanjutan budaya positif dengan pengawasan oleh orang tua murid. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.